Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Yuli Astri. Saya dari pendidikan YPS 2. Saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya, yaitu mata kuliahnya Sosiologi Pendidikan. Sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskan konsep sosiologi pendidikan, definisi, latar belakang, dan tujuannya. Pertama itu saya akan menjelaskan definisinya dulu ya. Secara harfiah atau etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, socios dan logos. Socios berarti teman atau sahabat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu. Dapat dilihat dan sebagai suatu yang terdiri dari beberapa segi, yaitu segi ekonomi, segi kehidupan, politik yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan. Kedua itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang sosiologi pendidikan. Latar belakang sosiologi pendidikan berkembang di awal abad ke-20 dan mengalami hambatan dan perkembangan. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju, dan memperlihatkan gejala disintegratif. Perubahan sosial yang cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial. Masyarakat pada waktunya merupakan sistem hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tiap masyarakat mengalami perubahan yang program yang berlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat. Perlawanan itu menyebabkan berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum. Oleh karena itu, ahli-ahli sosiologi kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk turut memecahkan masalah pendidikan tersebut. Maka lahirlah suatu disiplin baru yang disebut sosiologi pendidikan. Memasuki tujuan sosiologi pendidikan. Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban. Peradaban itu peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menjelaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 2 yaitu, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti distancing. Namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini tentu interaksi sosial tetaplah berjalan. Karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Jawabannya itu, untuk memutuskan rantai penularan virus membuat sebagai warga berdiam diri di rumah, menjaga jarak, menghindari tempat-tempat ramai. Tetapi mungkin hanya sekelompok orang saja yang berpikiran bahwa wabah ini harus diwaspadai dan harus dicegah untuk
mengantisipasi terjadinya penularan, tetapi masih banyak yang belum memakai masker saat berada di tempat umum. Meski pemerintah sudah berulang kali berkata pemerintah menganjurkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah. Mungkin sebagian kecil masyarakat belum memahami dan menyadari ancaman penularan virus tersebut. Lanjut soal nomor 3, saya akan menganalisis kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Menurut saya, kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring ini sangat merugikan para siswa, di mana itu rugi waktu, materi, dan pelajaran. Kenapa saya katakan itu? Karena kita sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi karena interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Karena pola hubungan yang terjadi antara guru dan murid dalam ruang kelas dapat dipahami sebagai sistem interaksi. Tapi jika kelas online, siswa yang tinggal di perkampungan pasti susah mendapatkan sinyal. Dengan begitu, kelas mereka akan sering ketinggalan dan tugas-tugas pun juga, karena tidak semua individu tinggal di kota. Jadi kelas online ini sangat menyulitkan para mahasiswa. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa belajar di dalam kelas. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.